Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Sejarah Islam di Asia Tenggara dengan dosen pengampu Ibu Rizka Fadlianur SPD MPD, Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN Dato Karama Palu. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Anindita Abriliana Larasati dengan NIM 2141903. Kemudian ada Alfian dengan NIM 2141916. Selanjutnya ada Sukriyadi dengan NIM 2141914. Ada Haryani dengan NIM 2141906. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah, dan kami akan menjelaskan tentang sejarah dan dinamika Islam di Singapura dan Filipina. Salam jas merah. Halo Sobat Historia, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Singapura. Singapura terletak di bagian selat semenanjung Malaysia. Singapura terletak di jalur perairan penting antara Selat Malaka dan Laut Tiongkok Selatan, menjadikannya tempat strategis dalam perdagangan dan navigasi laut. Dan Islam merupakan salah satu agama utama di Singapura, walaupun mayoritas penduduk Singapura adalah etnis Tionghoa. Masyarakat Muslim di Singapura merupakan minoritas terbesar kedua setelah penganut agama Buddha. Masuknya Islam ke Singapura terjadi bersamaan dengan masuknya para pedagang Muslim dari Arab dan Persia yang berlangsung pada abad ke-8 hingga ke-11 Masehi. Pada masa itu, Singapura yang dikenal sebagai Temasek adalah kota perdagangan yang strategis di ujung semenanjung Malaya dan menjadi tempat berlabuh bagi para pedagang Muslim. Dengan demikian, diduga kuat bahwa Islam telah hadir di Temasek antara abad ke-8 Masehi hingga ke-11 Masehi. Selanjutnya, Islam di Singapura masa kolonial. Pada masa kolonial, pengaruh Islam di Singapura mengalami penurunan. Penyebaran Islam di Singapura berawal dari masa Kesultanan Malaka dan berlanjut hingga masa kolonialisme sampai pada awal abad ke-20 Masehi. Selama masa kolonialisme, Islam di Singapura mengalami penurunan pengaruh sejak Singapura menjadi bagian dari kolonialisme Inggris. Penyebaran Islam di Singapura terhenti ketika Kesultanan Malaka dikalahkan oleh Portugis pada tahun 1511 Masehi. Proses Islamisasi di Singapura terjadi kembali setelah Singapura menjadi pilihan Raffles sebagai dasar perdagangan Inggris di belahan timur. Selanjutnya yaitu karakteristik Muslim di Singapura. Karakteristik Muslim di Singapura dapat dibedakan menjadi beberapa aspek. Yang pertama, kategori Muslim. Muslim di Singapura terbagi menjadi 2 kategori, Muslim pribumi dan Muslim migran. Yang kedua, mazhab. Muslim di Singapura memiliki berbagai mazhab termasuk Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Mazhab Syafi'i umumnya diterapkan oleh penduduk Singapura yang berasal dari Melayu, sedangkan penduduk yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika umumnya memilih mazhab Maliki. Penduduk yang berasal dari Arab Saudi menganut mazhab Hambali, dan penduduk yang berasal dari India dan Turki menganut mazhab Hanafi. Yang ketiga, jumlah. Menurut laporan Asiawek, jumlah penduduk Arab di Singapura pada tahun 1990-an sekitar 5.923 atau sekitar 0,2% dari penduduk Singapura. Kemudian pendidikan dan organisasi keislaman di Singapura. Setelah Singapura meraih kemerdekaannya pada tahun 1965, pemerintah pusat dan Majelis Agama Islam Singapura terus berpartisipasi dalam mengembangkan dan memperkuat Islam di negara ini. MUIS didirikan pada tahun 1968. Pendidikan Islam disediakan melalui sistem madrasah, kurikulum sekuler dan pendidikan agama Islam. Madrasah senantiasa dilihat dengan persepsi yang negatif karena seolah-olah tidak memberikan sembarang sumbangan.
Baiklah, selanjutnya yaitu problematika dan posisi Melayu Muslim di Singapura. Melayu Muslim di Singapura memiliki posisi yang unik sebagai minoritas dalam masyarakat yang heterogen. Mereka mempunyai keistimewaan sebagai penduduk asli Singapura. Nah, beberapa problematika yang terjadi terhadap Melayu Muslim di Singapura, yang pertama yaitu adanya pengaruh nasionalisme. Yang mana problematika mereka terhadap pengaruh nasionalisme yaitu mereka harus memilih antara identitas Melayu dan Singapura yang dapat menjadi sumber konflik internal. Problematika yang kedua yaitu pengaruh politik, di mana para Melayu Muslim di Singapura mereka memiliki dua partai politik yang berbasis etnis Melayu, namun tidak mendapatkan tempat di hati pemilih, termasuk mayoritas Melayu Muslim sendiri. Problematika yang ketiga yaitu pengaruh agama. Nah, di sini mereka para Melayu Muslim di Singapura itu menginginkan didirikannya sebuah partai yang berdasarkan keyakinan dan keimanan yang dipegangi bersama, yang diyakini memancarkan identitas kesatuan dan solidaritas sesama Muslim. Problematika yang keempat yaitu adanya pengaruh budaya, di mana mereka harus membangun identitas yang sesuai dengan budaya Singapura, tetapi juga harus mempertahankan budaya Melayu mereka. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang masuknya Islam ke wilayah Filipina. Nah, sejarah masuknya Islam ke Filipina ini, terkhususnya Filipina Selatan atau Kepulauan Sulu dan Mindanao, pada tahun 1380 Masehi. Dibawa oleh seorang tabib dan ulama Arab bernama Karimul Makdum, dan Raja Baguinda tercatat sebagai orang pertama yang menyebarkan ajaran Islam. Sebuah catatan sejarah, Raja Baguinda adalah seorang pangeran dari Minangkabau atau Sumatera Barat. Ia tiba di Kepulauan Sulu 10 tahun setelah berhasil mendakwahkan Islam di Kepulauan Zamboangan dan Basilan. Atas hasil kerja kerasnya juga, akhirnya Kabu Suangan Maguindanao, raja terkenal dari Maguindanao, memeluk Islam. Dari sinilah awal peradaban Islam di wilayah ini mulai dirintis. Ada pula beberapa pendapat lain mengenai masuknya Islam datang ke Kepulauan Sulu, bahwasanya Islam datang ke Kepulauan Sulu pada abad ke-9 melalui sebuah perdagangan. Tapi itu tidak menjadi faktor yang penting dalam sejarah Sulu. Sampai pada ke abad 13, ketika orang-orang menyebarkan Islam mulai pertama kali tinggal di Busna atau Jolo, kemudian di daerah-daerah lain Kepulauan Sulu. Selanjutnya, karakteristik Muslim Filipina. Karakteristik Muslim Filipina dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain yang pertama distribusi. Dari segi distribusi, Muslim Filipina terbesar di beberapa wilayah, terutama di Mindanao, Sulu, dan Palawan, serta di beberapa kota di Filipina lainnya seperti Manila. Selanjutnya, dari segi etnik dan linguistik, mereka terbagi dalam 12 kelompok etno-linguistik. 6 yang paling utama adalah Maguindanao, Marono, Iranum, Tausug, Samal, dan Yakan. Selanjutnya, dari segi perjuangan, Muslim Filipina telah menghadapi beberapa tantangan, termasuk perjuangan melawan penjajahan Spanyol dan Amerika Serikat, serta perjuangan untuk kemerdekaan dan hak-hak mereka dalam kemerdekaan Filipina. Selanjutnya, dari segi kehidupan sosial, mereka memiliki budaya dan tradisi yang unik, serta pengaruh Islam yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal-hal seperti pernikahan, pendidikan, dan politik. Kemudian dari segi keterkaitan dengan masyarakat, Muslim Filipina memiliki hubungan yang kompleks dengan masyarakat Katolik Filipina. Jadi selanjutnya yaitu pendidikan dan organisasi keislaman di Filipina. Jadi pendidikan keislaman di Filipina telah berkembang seiring dengan masuknya Islam ke Filipina. Pendidikan Islam di Filipina disebut dengan madrasah dan memiliki dinamika
dan sistem yang berbeda. Kemudian ada organisasi keislaman di Filipina yang memiliki beberapa bentuk dan tujuan yang berbeda. Yang pertama yaitu Front Pembebasan Nasional Moro atau yang biasa disebut MNLF. Yang kedua yaitu Organisasi Kerjasama Islam atau biasa disebut juga OKI. Yang ketiga Kongres Pertama Pendidikan Islam, dan yang keempat yaitu Pendidikan Islam di Filipina. Baik, yang terakhir kita akan membahas tentang pasang surut hubungan Muslim Filipina dengan pemerintah. Pasang surutnya hubungan Muslim Filipina dengan pemerintah telah mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaan Filipina. Pada awalnya, hubungan antara Muslim Filipina dengan pemerintah Filipina terjadi setelah kemerdekaan pada tahun 1946, mengalami pasang surut. Pasang surut ini terjadi karena pemerintahan Filipina yang baru telah didominasi oleh Katolik, tidak memahami dan menghormati budaya dan kepentingan Muslim Filipina. Mereka melakukan tindakan represif terhadap gerakan separatis Moro dan menghapuskan Kesultanan Sulu yang telah berdiri sejak ke-14. Mereka juga melakukan pemindahan masyarakat Katolik ke wilayah Mindanao yang mayoritas beragama Islam. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami semua jelaskan. Akhirul kalam, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.